Kenapa nur itu disebut nur ilahi? Karena nur ini berasal daripada diri Tuhan itu sendiri. Berasal dari dirinya sendiri. Nah, makanya disebut nur ilahi, nur Tuhan. Karena asalnya daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur ini tempat memandang wujud Tuhan, maka disebut namanya Nur Muhammad. Nah, jadi disebut Nur Muhammad karena nur itu tempat memandang akan wujudnya Allah. Mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu yang mana, Ibu? Itu dia, Nur Muhammad ini sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Sudah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam, langit dan bumi. Dalam bentuk wujud yang berbeda. Rupa yang berbagai-bagai. Nama yang bermacam-macam. Itu Nur Muhammad tuh. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad. Yang nyata pada sekalian alam. Sempurnalah Nur Muhammad itu memandangnya kepada insannya. Insan. Insan itu siapa namanya? Daniel namanya. Jadi memandang Allah itu pada insan yang bernama Daniel. Apakah Daniel saja? Tidak. Jadi kepada siapa? Kepada semuanya insan. Insan itu bernama macam-macam. Abdul namanya, Pak Azam namanya, Pak Andre namanya. Itu insan tuh. Maka Daniel, Pak Andre, Pak Azam, itulah nyatanya memandang sempurnanya akan wujud Allah itu Bapak Ibu. Itu rahasianya. Yang kedua dan terakhir. Ini yang kedua dan terakhir nih. Setelah Bapak Ibu sudah bisa mengenal Allah, sudah bisa menyaksikan Allah melalui nur, awal mula penciptaan, awal mula kejadian. Yang kedua dan yang terakhir, kenalilah asal kejadian diri itu. Bagaimana cara memahami asal kejadian diri supaya terpandang juga di situ Allahnya? Lihat. Asal kejadian diri. Bahasa yang paling ringkas, paling mudah, paling simpel untuk mengenal asal usul kejadian diri. Sesungguhnya Bapak Ibu, tubuh kita ini yang baure, badagi, yang batulang tuh asalnya daripada tanah. Ya. Inna khalaqnakum min turab. Aku jadikan dirimu yang bermata, bertelinga, berhidung, bermulut itu dari tanah. Ini asalnya. Tanah itu berasal daripada air. Air itu berasal daripada angin. Angin itu berasal daripada api. Api itu berasal daripada a'yan sabita. A'yan sabita itu asalnya adalah dari nur. Ini kesini perginya, nur. Awal mula kejadian itu nur. Ya. Tubuh kita ini, seulang lagi, berasal daripada tanah, tanah berasal daripada air, air berasal daripada angin, angin berasal daripada api, api berasal daripada a'yan sabita. A'yan sabita asalnya dari awal mula kejadian, yaitu adalah nur. Kesimpulannya, kalaulah tubuh berasal daripada tanah, berasal daripada air, berasal daripada angin dan api, dan a'yan sabita yang sebut namanya nur, maka disebutlah diri Bapak Ibu ini yang kasar nih, disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad namanya Bapak Ibu. Yang kedua,
diri kita yang halus. Nah, ini lihat, ruh. Tadi kan tubuh, sekarang ruh. Nah, ruh itu juga asalnya dari awal mula kejadian, itu adalah nur. Kalaulah ruh dan tubuh kita asalnya dari awal mula kejadian yang disebut namanya nur, maka disebutlah tubuh dan ruh ini disebut namanya Nur Muhammad, zahir batin. Tubuh ini yang zahirnya, sedangkan ruh itu yang batin. Yang zahir asalnya dari mana? Yang zahir asalnya dari mana tadi? Tubuh yang zahir asalnya dari mana? Daripada nur, awal mula kejadian. Sedangkan diri yang batin asalnya juga dari nur, awal mula kejadian. Disitulah dikatakan, ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku, kata Nur, aku langsung daripada zat Allah, sedangkan alam dan dirimu berasal daripada aku. Nah, alam dirimu berasal daripada aku. Itu yang Nur tuh. Makanya diri Bapak Ibu, zahir batin disebut namanya siapa? Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad tuh. Pertanyaannya, nah ini balik lagi ke atas nih. Kalaulah diri Bapak Ibu zahir dan batin disebut namanya Nur Muhammad atau Muhammad, siapa rahasia Muhammad ini atau Nur Muhammad ini? Siapa rahasia Nur Muhammad atau Nur Muhammad ini? Itu tiada lain adalah Allah itu. Maka Nur Muhammad itulah rahasia akan Allah. Maksudnya Nur Muhammad ini adalah rahasia Allah. Nur Muhammad ini tempat memandang, tempat melihat akan nyatanya diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena Nur Muhammad ini tempat memandang nyatanya Nur Allah yang sebenar-benarnya, maka secara bahasa hakikat disebutlah Nur Muhammad itu wujudullah. Ainullah, hakikatullah. Secara bahasa tarikat, Nur Muhammad itu disebut mir'atilah cermin Allah. Secara bahasa syariat, Nur Muhammad itu disebut namanya Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, hamba itu yang Allah. Mir'atilah cermin Allah, yang cermin itu yang Allah. Ainullah, nyatanya Allah, yang nyata itu Allah. Wujudullah, yang wujud itu yang Allah. Kalau yang wujud itu Allah, yang nyata itu Allah, maka itu makna yang sebenar-benarnya, ya Allah lah tuh dah. Allah lah tuh sempurnanya. Disitulah rahasianya. Siapa yang sudah mengenali asal kejadian diri, dan dia juga telah mengenali awal mula kejadian, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Rupanya semua yang ada ini yang disebut tajalli itu bahasanya tuh. Ya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya segala yang ada ini itu adalah bahagian diriku, kenyataan diriku, tempat memandang akan diri aku, kata Allah. Kenapa? Alam dan diri kita ini tempat memandangkan diri Allah, karena Allah yang wujud secara mutlak. Ini tadi itu yang disebut wujud secara mutlak nih ya. Mutlak itu apa artinya, Bu? Arti mutlak apa, Bu? Arti mutlak itu mutlak. Apa arti mutlak? Ustadz tidak tanya yang nyata, Ustadz tanya wujud mutlak. Mutlak. Mutlak itu maksudnya, bisa diberi pemahaman Daniel? Hanya dia semata-mata, tidak ada diri yang lain. Kalau ada diri yang lain itu tidak mutlak dia.
Hanya dia yang ada semata-mata, tidak ada dia. Itu yang mutlak tuh Bapak Ibu. Nah, makanya Ustaz tanya lagi sama Bapak Ibu ini, kalau Allah itu mutlak, hanya dia semata-mata yang ada, pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, lalu alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi Allah? Kenyataan Allah. Itu bahasa apa tuh pakai itu? Ketika Khalifah bilang kenyataan Allah itu bahasa apa namanya? Bahasa syariat kah? Bahasa hakikat. Kalau bahasa torikat apa Pak Azam? Cermin Allah. Kalau bahasa syariat apa namanya Bu? Hamba Allah. Ala bisa balik ke soal untuk mah. Bisa balik ke sini. Nggak payah-payah nih loh. Ini udah khatam nama Bapak Ibu. Ya, kalau udah khatam, tak ada diri Bapak Ibu lagi di sana. Ya, tak ada diri kita lagi di sana. Udah lenyap diri kita yang zahir, sudah hilang pula diri kita yang batin. Yang wujud dan yang nyata hanya Allah lah, senyata-nyatanya. Ya, itu dia maksudnya. Makanya Allah lah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya akan wujud Allah itu. Jangan ragu di situ. Siapa yang menolak akan kewujudan Allah yang sudah nyata pada diri, ditolak. Ya, maka ketika itu kita itu sudah dikatakan namanya murtad dan sudah. Dan disebut namanya kafir tuh. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Siapa yang menolak akan wujud nyatanya aku? Siapa yang kafir nak mau dia menerima aku ini sudah wujud, aku sudah nyata pada dirinya kata Allah. Dan dia tolak akan nyatanya aku. Tak bisa dia melihat aku pada dirinya, ditolak itu. Fahabitat a'maluhum. Maka seluruh amal ibadah yang dilakukan puluhan tahun, walaupun batang tubuh ini hancur, lapuk, dia usang, maka menjadi amal ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Itu namanya bahasa awak Pak Azam, takicua di nantarang namanya. Tak kicua nan galok biasa itu Pak Azam. Tapi kalau tak kicua di nantarang sakit bananya hati. Karam di tengah lautan biasa itu Pak Azam. Tapi kalau karam di tepi lautan bedonya Wak. Itu mesti dipahami. Ya. Supaya kita ini benar-benar bertuhan itu betul-betul Tuhan yang sudah nyata pada diri. Sehingga tidak ada kata-kata bertuhan lagi. Kalau masih bertuhan, tanda belum sampai kepada Tuhan tuh. Masih bertuhan juga baru tuh. Padahal dirinya cuma yang ada. Kalau Bapak Ibu bertuhan ada dua wujud tuh. Kita satu, Allah satu tuh. Bertuhan. Ada dua wujud, kita satu, Allah satu tuh. Jangan bertuhan lagi. Apa lagi namanya? Yang sempurnanya apa? Bertuhan. Ini lihat. Kalau bahasa Minangnya batuhan. Ini bahasa Minang. Kalau dibuat bahasa Indonesia agak lucu bunyinya. Ya kan? Lah jale itu cerana. Kalau bahasa Minang, sabi Minang cerano. Kalau cerana, panik aku. Nah. Jadi dibilang batuhan. Apa lagi? Jo Tuhan. Apa lagi? Dengan Tuhan. Apa lagi? Tuhan. Kalau Bapak Ibu oleh sampai pemahamannya kepada pengenalan yang sempurna zahir dan batin tentang Tuhan, pertanyaan Ustadz, apakah Bapak Ibu duduknya bertuhan, jo Tuhan, dengan Tuhan atau Tuhan? Tuhan selesai. Kalau bertuhan dua wujudnya tuh. Kalau jo Tuhan dua wujudnya tuh. Kalau dengan Tuhan dua wujudnya Tuhan. Itu tuh. Sama dengan bismillah.
Lihat Bismillahirrahmanirrahim. Apa terjemahnya tuh Bismillah? Dengan nama Allah. Kalau dengan nama sama tuh mah. Jo Tuhan, dengan Tuhan. Kini naikkan pemahaman maknanya. Bukan dengan nama, tapi dengan Allah. Itu masih Jo Tuhannya baru tuh mah. Ya kan? Mantapkan sekali lagi, tukiakan ke dalam, tapiakan maksudnya kata Ustaz Fazam, tapiakan. Dilayukkan. Apa namanya? Allah. Bukan dengan nama Allah, bukan dengan Allah, tapi Allah. Allah yang mana? Yang Rahman dan Rahim. Maka inilah yang wujud Bismillah tuh. Ini yang wujud Bismillahnya, Bapak Ibu ini yang wujud Bismillah. Makanya maknanya, ba ini maknanya basir. Lihat. Sin ini maknanya sami'. Mim ini maknanya mutakallim. Siapa si basir? Siapa si sami'? Siapa mustaqalim? Si sami', si mutakallim, si basir itu Allah yang mana? Rahman dan itu mengaji mesti tuntas. Kau jangan mengaji sampai 20 lah bertahun-tahun lah katam lah berapa kali nak juga bersebut dengan Tuhan Tuhan. Asyik badenang-badendang si tarui. Balik buku, balik kitab nak juga bersebut Tuhan Tuhan. Jadi kalau ingin mencari dan menemui Allah tu cari dan temuilah pada kitab nafsiyah. Tu Ustaz sarankan untuk mencari dan menemui Allah tu cari pada kitab nafsiyah. Nafsiyah itu apa artinya? Kitab diri. Kitab diri itu ndak bahuruf, ndak babaris, ndak batitik, tapi bisa dibacanya tuh. Itu yang kaji tadi itu. Kenalilah asal usul kejadian diri. Kenalilah kitab nafsiyah itu diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali kitab diri itu, pasti kenal Tuhan. Makanya Nabi katakan apa? Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah, keluar daripada dirinya. Tak mau dia membaca kitab nafsiyahnya, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, Bapak Ibu. Jadi mencarinya di kitab nafsiyah itu yang sebenarnya, supaya bersobok dengan Allah. Jadi Allah yang kita cari selama ini, itu tiada lain adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah nyatanya diri Allah. Itu dia. Itulah rahasianya disampaikan orang tua kita. Allah itu batin namun dia tiada tersembunyi. Kenapa? Dia sudah nyata dan terang pada segala yang ada. Segala yang ada itulah wujud yang batin itu. Batinlah itu yang sebenar-benarnya itu. Mungkin itu Bapak Ibu lah panik aku. Ya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh pemahaman dan anugerah untuk kita bisa bermakrifat kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.